Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Randy Aldianto, NIM 1824 10 10 11 11 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan tugas saya yang dimulai dari kode 1 nomor F. Di sini kita disuruh membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy. Ini adalah contoh output yang harus kita buat. Kodenya ada di sini, sudah saya siapkan. Yang pertama, pastinya kita harus mengimport library NumPy-nya. Setelah itu, saya membuat sebuah variabel yang bernama X untuk menampung array-nya. Karena ini NumPy, pastinya kita harus menuliskan NumPy-nya dulu, .array, lalu baru kita isi dengan array-nya. Seandainya kita tidak menginputkan NumPy-nya, maka array-nya tidak akan bisa membentuk matriks, melainkan akan memanjang hasilnya. Setelah itu tinggal untuk menampilkan print X. Nah, kita coba. Ya, ini hasilnya dari kode 1 nomor F. Sesuai dengan perintahnya. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Kita nomor G membuat array 3 dimensi menggunakan NumPy. Ya, seperti ini output hasilnya. Sebenarnya sama dengan yang nomor F tadi. Tinggal kita rubah jadi 3 dimensi aja. Untuk yang pastinya kita import dulu NumPy-nya. Terus saya membuat variabel bernama X, lalu membuat matriks 3 dimensinya, dimana kalau 2 dimensi tadi ditandai dengan 2 kurung siku, sedangkan kalau 3 dimensi kurung sikunya ada 3, seperti ini. Jadi nanti di dalam kurung siku yang terakhir ini akan terdapat matriks 2 dimensi yang mana terdiri dari 1, 2, 3. Bisa kita misalkan namanya A, B, C, seperti itu. Nah, di sini kita tampilkan hasil dari variabel X ini. Nah, oke. Jadi hasilnya terdiri dari 3 matriks 2 dimensi yang mana dinamakan matriks 3 dimensi. Untuk kecocokannya sudah saya cek, semuanya sama. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, kode 2 nomor D, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Oke. Ini adalah contoh output yang harus kita tambahkan, di mana setiap barisnya bergaris ganjil, karena ini kan perhitungan barisnya dimulai dari 0 atau indeks ke 0. Contohnya di sini baris ke 0, 1, 2, 3, 4. Di mana 0 itu pun juga akan dihitung sebagai genap. Untuk kolomnya pun juga sama, kolom 0, 1, 2, 3. Oke, kita eksekusi. Nah, untuk yang pertama, import NumPy saya aliaskan menjadi NP biar lebih pendek. Saya buat variabel X untuk menampung array-nya tadi. Dan ini untuk pertama kali membuat array ini. Untuk pembuktian, nah ini adalah array yang sama dengan yang ada di sini. Nah, lalu untuk pertama kali bagaimana kita bisa menambahkan plus 1 ke baris yang ganjil. Nah, baris yang ganjil kan bisa dibilang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga cuma ada yang ganjil 1 sama 3. Gimana cara kita biar bisa mengambil satu baris ke pertama dan satu baris ketiga ini? Di sini ada perintah variabel X. Di sini kan ada koma di tengah-tengahnya. Ini namanya untuk 142 ini adalah untuk menunjukkan secara spesifik baris yang akan diambil. Sedangkan titik 2 di sini menunjukkan seluruh kolom yang akan diambil berdasarkan baris yang sudah ada di depannya. Nah, di sini kita
arti dari 142 ini, satu adalah dari mana kita memulai mengambil indeksnya atau barisnya. Karena kita mengambil yang ganjil, jadi kita mulai dari yang pertama. Di sini kan, ini soalnya baris 0, ini baris 1. Lalu yang 4 ini adalah ending dari atau akhir dari matriks baris matriknya. Kan ini sampai 4. Jadi batas akhirnya 4. 2 ini menunjukkan pertambahan nilainya atau loncatnya berapa, apakah 111 apa 22. Contohnya kalau 1 ke 2 kan loncatnya 1, sedangkan kalau 1 ke 3 loncatnya kan 2. Jadi kita kan ambil yang ganjil, jadi lompatnya ke 2. Nah, titik 2 ini menunjukkan seluruh barisnya diambil, seluruh kolomnya diambil. Nah, di sini setelah kita deklarasikan, kita tinggal copy aja, lalu kita pluskan 1 dengan dalam artian seluruh baris yang ada di baris ganjil akan ditambah 1. Kita lihat hasilnya ya. Oke, baris ganjil kan ini. Tadi kan sebelumnya saya dilihat sini 8212, 9323 udah ditambah 1 semua. Sini 1478, di sini 2589. Oke, jadi berhasil. Lalu yang di baris genap kan kita disuruh menambahkan 2. Sama seperti tadi. Nah, kalau ini bedanya titik 2 di depan karena kita akan mengambil seluruh baris yang terdapat dalam kolom yang akan kita ambil. Yang kita ambil kan kolomnya genap, 0 kan dihitung genap. Nah, kita mulai dari 0. 0 sampai batasnya kan 3. 0 sampai 3 pertambahan nilainya 2. Jadinya tinggal kita tambahkan seperti tadi, operasinya sama. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kan nantinya baris yang akan ditambah ini, kolomnya ini sama ini. Coba kita lihat di sini 18, 10, 18, 3, 10, 12, 3, 10. Nah, ini sudah ditambah 2. Sedangkan kalau yang ini 81473 ya ditambah. Sedangkan kita kan disuruh menyatukan semuanya. Jadi ya tinggal kita hilangi run. Oke, hasilnya semua sudah barisnya ditambah 1 dan kolomnya ditambah 2. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kode E, kita disuruh baliklah sumbu Z array 3D berikut. Nah, kita tinggal disuruh balik urutan arraynya. Ini adalah array 3 dimensi. Kita misalkan saja ini indeks pertama, indeks ke-1, dan indeks kedua. Gimana kita membalik sumbu Z? Sumbu Z itu kan tinggal dibalik dari ujung ke ujung. Ya, pertama kita import nampinya, saya buat variabel dengan nama A. Saya buat variabel matriksnya tadi dulu. Setelah itu saya menampung array yang ada di sini dalam variabel X, yang mana nanti kita tinggal mengambil indeks yang ada di dalam array ini dan kita ubah urutannya. Kan tadinya indeks 0, 1, 2 kalau urutan secara normal. Sedangkan kita tinggal dibalik. Jadi tinggal indeks kedua ke 1 ke 0. Indeks keduanya ada di yang pertama. Lalu kita tinggal menampilkan hasilnya saja. Kenapa enggak kita print yang X? Soalnya kalau kita print yang X, nanti yang di-print adalah ini 210, bukan array yang ada di dalam variabel A ini. Maka dari itu variabel A dengan indeksnya X itu akan menampilkan hasil seperti ini. Dibalik. Kalau ini kan 78547 ada di bawah sekarang. Kalau ini kan tetap, ini ada di atas sekarang. Tuh. Lanjut ke nomor yang F. Kode 2. Ubahlah array pada soal menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Petunjuknya gunakan perintah reshape. Oke. Nah, kita kan tadi dari nomor soalnya tetap sama ini. Jadinya kita tinggal merubah ukurannya menjadi 2 dimensi dan berukuran 6x6. Ya, saya tampung dulu di X untuk matriksnya. Lalu tinggal
ini aja, langsung aja tampilkan X dot perintahnya apa, reshape, dan dalam kurung ini adalah baris dan kolom, dan yang diminta kan baris 6x6, ukurannya 6x6. Nah, jadi secara otomatis akan membuat array 3 dimensi tadi menjadi array, kok nggak jalan? Bentar. Nah, oke. Nah, seperti ini. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tinggal gitu aja. Langsung di reshape. X dot reshape. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya yang terakhir, yaitu kode 3 nomor E. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Ini berarti matriks yang ini disuruh mengubah menjadi matriks yang seperti ini. Karena kan dari petunjuk Pak Arif itu menggunakan split, saya mencari referensi untuk merubahnya dengan fungsi split agak kesulitan, jadi saya melakukannya mungkin nggak menggunakan split. Kalau dilihat dari matriksnya ini tinggal kayak di swipe gitu aja, kayak pojok sama pojok, pojok sama pojok. Bisa dilihat kan ini ditukar sama ini. Buktinya ini matriks yang ini masuk ke dalam matriks yang ini. Sedangkan yang ini pun juga ditukar. Hasilnya kayak gini. Kita langsung ke kode programnya. Sudah saya buat. Nah, oke. Kita tinggal import nantinya. Terus saya buat dulu tadi arraynya 2 dimensi. Saya tampung di variabel X. Lalu saya membuat variabel bernama A untuk mengambil nilai ini, nilai satu kotak yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom ini, dimana dimulai dari indeks ke 0 lalu sampai ke batas 3 itu dalam artian sampai indeks kedua, lalu pertambahan nilainya 1. Jadi ambilnya 1, 2, 3, nggak loncat kayak tadi 22 itu. Nah, hasilnya pun kita akan mendapatkan matriks. Mungkin sebagai contohnya saya print dulu biar tahu hasilnya. Print A. Nah, kan berhasil mengambil nilainya. Nah, untuk saya pun juga membuat lagi, kan karena akan saya potong menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang lain saya tampung di variabel B, C, D dari 4 yang akan saya potong tadi di matriksnya. Lalu saya buat lagi variabel bernama E. Lalu saya menggunakan fungsi concatenate, di mana concatenate ini akan menyatukan matriks yang sudah saya potong tadi per bagian, dan ini dipotong secara disusun secara baris BA. Untuk hasil dari B sendiri print E. Oke. Nah, kan ini untuk yang B, ini kan matriksnya B, 1, 6, 8, 6, 10, 4, 6, 5, 10, 7, 8. Ini adalah yang A, ini yang B, ini yang A. Disusun secara baris. Begitupun juga sama dengan matriks F, yang mana matriks F ini saya gabung dari D ke C, dan pastinya hasilnya sama seperti B sama A. Dan yang terakhir tinggal saya gabungkan aja concatenate atau saya joinkan antara F dengan E, yang mana hasilnya seperti ini. Kenapa saya tambahkan aksis? Karena kalau
tanpa aksis atau aksis 0, dia akan menyusun secara baris tadi ke bawah. Seperti contohnya WA tadi. Nah, kenapa saya kasih aksis 1? Aksis 1 itu akan membuat penyusunannya menjadi ke samping. Kalau tanpa aksis ini ya. Nah, kan akan ke bawah seperti ini. Makanya kenapa saya kasih aksis di sini? Agar menyusun secara horizontal. Iya. Benar, secara vertikal lah. Nah, oke. Nah, baik, itu adalah soal terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata selama penyampaian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.